Senang sekali dapat kembali menyapa teman-teman yang sedang menyaksikan channel YouTube saya. Dan untuk teman-teman yang baru mensubscribe, saya ucapkan terima kasih yang sangat banyak atas apresiasinya bergabung. Dan semoga kita terus dapat berkembang menjadi orang yang lebih baik dari waktu ke waktu. Kembali saya akan bicara tentang komunikasi dan skopnya tentang public speaking. Dengan suasana yang masih di rumah aja, hashtag di rumah aja. Hari ini hari Minggu tanggal 19 April 2020. Semoga pandemi di luar sana itu dapat segera berakhir dan kita dapat beraktivitas jauh lebih baik dari sebelumnya. So, kembali ke topik. Topiknya adalah public speaking dan komunikasi. Kita mulai dengan fungsi komunikasi. Jadi, di luar sana banyak sekali orang yang punya kemampuan dalam berkomunikasi, dan komunikasi itu sendiri dalam hal ini adalah public speaking menjadi salah satu sarana yang sangat ampuh untuk kita dapat tentunya memberikan informasi, kemudian untuk memotivasi orang lain, kemudian mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi di sini skopnya adalah hal positif, kemudian juga dapat menghibur. Jadi teman-teman kalau nonton stand up comedy, yaitu adalah salah satu skill dari public speaking mereka. Jadi mereka sudah meramu semuanya, mulai dari bahasa, kemudian body language, gesture-nya, penggunaan bahasa mereka sudah mengemas sehingga sarana public speaking sebagai dengan tujuan menghibur dapat berhasil disampaikan. Selain itu juga fungsi dari komunikasi selain untuk menghibur adalah sarana untuk kita dapat mengembangkan diri kita. Jadi pada saat kita berpresentasi ataupun berdiskusi, itu juga sebagai momentum untuk kita terus belajar. Kemudian fungsi dari komunikasi itu sendiri selain tadi sebagai pengembangan diri, dan bisa dijadikan juga sebagai sarana untuk membuka diri kita dan menunjukkan citra diri kita. Kemudian juga sebagai membentuk image atau wibawa, bagaimana kita dihadapkan kepada lingkungan di sekitar kita ataupun di komunitas yang tempat kita berada. Nah, berbicara dengan fungsi komunikasi, jadi di sini saya akan berbicara tentang 5 hal tentang efektif komunikasi. Saya sapa, selamat datang di IFC, I'm Confident Personal Branding Session bersama saya, Alan Budiman. Subscribe. Tidak bosan-bosan saya katakan, public speaking semata-mata bukan hanya profesi yang dimiliki oleh seorang MC maupun presenter. Jadi public speaking dasar yang harus dimiliki ataupun skill dasar yang harus dimiliki oleh setiap profesi. Misalkan, banyak di luar sana teman-teman saya yang bekerja sebagai polisi, kemudian TNI, ada dokter, ada dosen, ada guru pastinya. Kemudian di luar sana ada jaksa, ada lawyer, kemudian ada yang juga jadi aktris walaupun jadi model. Dia harus juga punya dasar dalam berbicara di depan orang banyak. Dan tentunya masih banyak profesi yang lain yang ditekuni oleh teman-teman saya ataupun teman kita semua di luar sana. Jadi di sini fungsi dari komunikasi, ingat dasarnya adalah apapun caranya ketika pesan itu sampai kepada audiens ataupun pendengar kita, artinya komunikasi yang kita lakukan ataupun public speaking yang kita lakukan itu berhasil. Nah, di sini langsung saja saya mau bicara tentang 5 hukum komunikasi efektif yang dasar ini dapat digunakan ataupun diaplikasikan dengan kondisi apapun. Jadi, again, banyak referensi akan jauh lebih baik, dan saya tidak mau menyalahkan yang mana, yang A atau B. Semakin banyak yang kita dapatkan, maka semakin baik juga kita dalam menerapkan hal-hal positif di sekitar kita. Komunikasi yang efektif ataupun effective communication, untuk hukum yang pertama adalah appreciate ataupun menghargai. Pada hakikatnya ataupun pada dasarnya, ketika kita berbicara di depan publik, orang itu sangat senang sekali apabila dia diapresiasi keberadaannya. Ataupun juga sebaliknya, kita dapat mengapresiasi diri kita dengan mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh panitia ataupun keluarga yang bersangkutan yang memperkenankan kita untuk berbicara di hadapan mereka. Itu menjadi salah satu starting yang bagus apabila kita memulai pembicaraan ataupun dalam membuka acara yang akan kita lakukan. Misalkan kita di dalam suatu kelas, pada saat kita ingin melakukan presentasi, pasti kita menyapa teman-teman kita dan
ada kata-kata yang saya hormati atau yang terhormat. Begitu juga misalkan kita membawakan acara suatu pesta, entah itu resepsi, entah itu ulang tahun yang sifatnya lebih dewasa, kita pasti mengatakan akan lebih baik. Kita mengatakan, suatu kehormatan, hari ini saya dapat diberikan kesempatan oleh Bapak dan Ibu untuk dapat membawakan acara pada pagi hari ini. Jadi kita sampaikan betapa kita bangga, betapa kita mengapresiasi kesempatan yang sudah diberikan, ataupun juga kita menyapa bapak-bapak yang ada di sekitar kita, bapak-bapak, ibu-ibu, ataupun rekan-rekan yang ada di sekitar kita. Mereka akan sangat senang sekali, mereka akan sangat terbuka untuk menerima informasi yang akan kita lakukan ataupun yang akan kita berikan. So, poin yang pertama adalah appreciation. Poin yang kedua adalah empathy. Empathy di sini atau bahasa Indonesianya adalah berempati. Berempati di sini diartikan sebagai situasi ataupun kondisi di mana kita siap untuk menetapkan perasaan kita, menetapkan mood kita sesuai dengan kondisi yang berlangsung pada saat kita berbicara. Contoh kasus misalnya adalah profesi seorang dokter. Pernah nggak sih teman-teman pada saat datang, ataupun nggak cuma dokter ya, dokter misalkan psikiater ataupun psikolog, pada saat teman-teman datang kepada mereka membuka pembicaraan seolah-olah mereka sudah memberikan kesempatan kita untuk bercerita, sehingga pada saat kita bercerita dan kita mendengarkan feedback yang diberikan oleh mereka sebagai informan kita merasa, kadang-kadang kita ngerasa kayak yang sudah jauh lebih, loh kok udah denger dia ngomong aja, kita tuh udah kayak langsung sembuh gitu loh. Itu kayak semacam sugesti ataupun semacam rules yang sudah diciptakan sebagai mestinya. Jadi ketika kita menempatkan posisi kita pada saat kita berbicara dengan lingkungan sekitar dan kita mencoba untuk membuka diri kita untuk merasakan hal yang sama dengan situasi yang sama, artinya itu akan mempermudah komunikasi ataupun informasi yang akan kita berikan kepada para pendengar kita. Ada juga contohnya misalkan teman-teman dapat menyampaikan pada saat membuka acara dalam suatu forum, dan forum itu di dalam kantor yang menyampaikan bahwasanya perusahaan kita akan tutup sementara karena adanya pandemi. Pasti ketika kita membuka suatu pembicaraan, ada hal-hal yang kita sampaikan yang berkaitan dengan situasi yang dirasakan sama halnya para pendengar kita. Dalam hal ini misalkan sesama karyawan. Jadi kita bisa menyampaikan, selamat siang bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Dalam kesempatan ini kita juga merasakan betapa dahsyatnya dampak yang dirasakan dengan adanya pandemi ini. Namun kita sebagai umat Tuhan, sebagai makhluk sosial, tentunya kita merasakan hal ini sebagai salah satu cobaan untuk kita untuk dapat menjadi lebih legowo, menjadi lebih membuka diri dan berintrospeksi diri apa yang harus kita lakukan ke depannya. Untuk itu saya akan bla 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 bla. Di sini starting point yang bagus juga, selain kita memberikan apresiasi, kita juga melakukan empati, artinya kita juga merasakan hal yang sama. Lanjutkan dengan komunikasi dan informasi-informasi berikutnya. Masuk poin yang ketiga, selain appreciation, kemudian empathy, adalah yang ketiga, audible. Audible, yaitu audible ataupun audible. Jadi audible berkaitan dengan media dalam kita menyampaikan suatu informasi. Audible di sini lebih ke perangkat yang kita gunakan. Dalam hal ini misalkan adalah microphone. Jadi di sini ada microphone dan di kamera saya juga ada microphone. Jadi pada saat kita berbicara, pastikan agar komunikasi ataupun pesan yang kita sampaikan kepada publik dapat didengar dengan baik. Pastikan kembali suara kita dapat terdengar dengan jelas. Suara kita dapat disaring oleh para pendengar kita jauh lebih baik agar tidak terjadi yang namanya multitafsir. Misalkan saya pernah mengalami hal seperti ini. Suatu ketika saya melakukan kegiatan di Ikatan Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan. Itu kita semacam melakukan malam inaugurasi. Semua konsep, semua acara, kemudian semua
dekorasi itu sudah sangat baik, termasuk juga outfit yang dipakai oleh semua teman-teman. Namun hal yang sangat riskan yang bisa dikatakan terlupakan adalah mikrofon. Jadi pada saat acara mau dimulai, ternyata mikrofon yang dipakai, speakernya, untuk salah satu dari speakernya ternyata tidak bekerja dengan baik, dan ini juga membuat suara yang dikeluarkan kita pada saat membuka acara menjadi tidak terdengar dengan baik atau audible yang saya sampaikan tadi. Itulah mengapa selain kita datang tepat waktu pada saat kita melakukan suatu acara, tepat waktu di sini adalah maksudnya datang lebih cepat ya, 1 jam ataupun 2 jam sebelum. Selain kita sudah datang ke suatu tempat dan kita melakukan persiapan-persiapan yang positif, baca rundown, kemudian kita lihat suasana yang ada, kita lihat tamu yang datang, yang paling krusial yang harus kita lakukan adalah lakukan microphone check ataupun tes mic. Jadi pastikan kita menggunakan perangkat media yang baik. Lakukan berbicara pemanasan dengan menggunakan mikrofon kita sehingga kita dapat menyaring ya cara berbicara kita, apakah ada kondisi-kondisi kita berbicara dengan suara yang seperti bergumam gitu loh, seperti artikulasi pada saat kita berbicara itu sangat tidak jelas, jadi seperti itu. Begitu juga kadang-kadang yang berhubungan dengan audible ini, selain pesan yang kita sampaikan tidak terdengar secara efektif, ini juga berpengaruh dengan moodnya kita sebagai pembicara ataupun moodnya kita sebagai pembawa acara. Karena kadang-kadang konsentrasi kita bisa teralihkan ataupun pecah hanya karena adanya mikrofon. So pastikan be audible ataupun jadilah pembicara yang dapat didengar jauh lebih baik secara resonansi suara yang kita sampaikan kepada publik. Selanjutnya untuk poin yang keempat adalah clarity. Clarity ataupun kejelasan. Pada saat kita ingin menyampaikan sesuatu kepada publik ataupun kita berdiri di depan publik orang banyak, pastikan kita sudah sangat memahami apa yang akan kita sampaikan kepada publik. Saya bicara tentang public stand up comedy. Stand up comedy itu pasti sudah sangat memahami apa yang ingin dia sampaikan kepada publik. Jadi cerita A sampai Z dia sudah sangat mencoba mendetailkan apa yang akan mereka sampaikan kepada publik, termasuk dengan adanya kombinasi gesture tubuh ataupun gaya bahasa body language-nya, kemudian juga pemilihan diksi ataupun kata-kata yang sehingga dapat menggugah para pendengarnya untuk dapat tertawa dan berpikir bahwa itu adalah hal yang lucu dan konyol. Jadi pastikan clarity di sini, pesan yang ingin kita sampaikan kita sudah memahami dengan sangat baik, tentunya dengan referensi-referensi yang sudah kita baca sebelumnya. Pastikan juga kalau dari salah satu referensi yang saya baca juga, kalau kita ingin berbicara di depan publik, misalnya juga pada saat kita ingin menyampaikan suatu pendapat kita yang sistematis, kemudian juga terstruktur pastinya, pastikan kita sudah memikirkan possible question that may appear yang akan ditanyakan oleh audiens kita. Jadi kita sudah menanyakan lagi 5W1H, apa, bagaimana, kapan, seberapa besar, segala topik-topik yang ingin kita sampaikan kita sudah tanyakan kepada diri kita dan kita sudah membuat catatan-catatan kecil sehingga kita dapat menjelaskan kepada publik sejelas-jelasnya. Kemudian juga dapat saya sampaikan pada saat kita menyampaikan suatu ide ataupun gagasan ataupun suatu topik, pastikan kita memahami kondisi audiens, siapa saja para pendengar kita. Gunakan gaya bahasa yang lebih ringan, gunakan juga contoh-contoh ataupun analogi-analogi yang lebih mudah ditangkap oleh nalar kita, disesuaikan dengan audiens kita. Tentunya teman-teman di luar sana yang berprofesi sebagai MC, terutama MC ulang tahun, pasti teman-teman sangat sudah paham sekali bagaimana cara membawa diri pada saat kita membawakan acara untuk yang first birthday, fifth birthday, sweet 17, kemudian juga yang mungkin pernikahan perak, ataupun juga umur-umur yang golden, yang tamunya
sangat beraneka ragam, pasti kita dapat menentukan kejelasan-kejelasan ataupun gaya bahasa yang kita gunakan agar para pendengar kita ataupun pesan yang kita sampaikan kepada pendengar kita dapat tersampaikan dengan efektif dan efisien. Masuk poin kelima ataupun poin yang terakhir adalah humble. Humble atau rendah hati. Rendah hati dengan rendah diri pasti berbeda, dan menurut definisi yang saya baca, rendah hati di sini diartikan sebagai kondisi kita menghargai perasaan kita, menghargai kepercayaan diri yang kita miliki secara maksimal, namun kita tidak mengeluarkan hal-hal yang lain yang bersifat ataupun cenderung menjadi berlebihan. Di situ adalah arti rendah hati. Sedangkan rendah diri diartikan kondisi kita tidak percaya diri, dan it's gonna be a big no-no untuk kita yang sudah mensubscribe channel YouTube ini. Jadi jangan pernah ada perasaan yang namanya rendah diri ataupun tidak percaya diri. Jadi be humble di sini berhubungan juga dengan poin yang pertama tentang appreciate. Humble di sini kondisinya adalah jadilah seseorang yang sebagai expert, sebagai ahli, kemudian sebagai juru bicara yang sangat baik, juru bicara yang memiliki kepercayaan tinggi yang luar biasa, namun tetap menghargai orang di sekitar kita, namun juga tetap menyadari kemampuan-kemampuan yang ada di depan kita. Misalkan suatu ketika teman-teman itu berbicara di posisi tertentu, teman-teman berbicara sebagai katakanlah guru yang menemukan metode belajar yang jauh lebih baik sebagai alternatif, misalkan mengajar speaking, skill berbicara di depan publik. Public speaking dong. Nggak, misalkan menulis misalkan. Ada guru yang mengajarkan metode menulis yang sangat efektif, kemudian dia mempresentasikan itu ke hadapan guru-guru yang ada di Sumatera Selatan, atau guru-guru yang ada di Pulau Sumatera, ataupun juga guru-guru para expert-expert yang ada di seluruh Indonesia. Di kesempatan itu, kita harus menyadari bahwasanya kita bukanlah satu-satunya orang yang memiliki kemampuan jauh lebih tinggi dibandingkan para pendengar kita. It doesn't mean kita adalah orang yang paling hebat, dan lawan bicara kita ataupun para pendengar kita adalah orang-orang yang ilmunya lebih rendah dibandingkan kita. It's also a big no ya. Nggak boleh kita merasa jauh lebih tinggi. So, untuk poin yang kelima ataupun poin yang terakhir adalah jadilah teman-teman humble ataupun rendah hati, atau kata lainnya adalah low profile. Saya juga pernah, pengalaman saya waktu itu saya SMA, kelas 2 SMA, suatu ketika saya datang ke perpustakaan Sumatera Selatan, ada semacam seminar dan pembicaranya adalah Profesor Huzaima. Ini para ahli-ahli bahasa pasti tahu profesor ini. Itu kelas waktu itu saya SMA, dan pada saat dia memberikan presentasinya, saya merasa sangat terpesona karena dengan umur yang sudah tidak muda lagi, namun dengan cara membawakannya yang sangat energik namun tetap humble, itu yang membuat akhirnya saya berkuliah dan bisa ketemu dengan Profesor Huzaima, dan juga suaminya juga ada Profesor Dim ya, Pak Dim. Artinya apa di sini? Be humble, menjadi low profile bukan berarti kita memposisikan diri kita bahwa menjadi orang yang tidak percaya diri. Itu salah, itu pemahaman yang keliru. Jadi dimanapun kondisi kita, apapun situasi kita, pada saat kita harus berbicara di depan publik, tetap menjadi profesional, namun usahakan diri tebat-tebat itu bukan sebagai orang yang dapat menggurui orang lain, namun kita sebagai orang yang profesional dapat menyampaikan pesan secara efektif dan efisien kepada para pendengar kita. Demikianlah 5 hal yang dapat saya sampaikan, 5 poin tentang efektif komunikasi. Jadi ini dapat kita gunakan sebagai salah satu dasar untuk dapat mengembangkan skill kita dalam berbicara di depan umum. Jadi ingat 5 hal ini. Yang pertama adalah apresiasi, simpati, audible, kemudian clarity, dan yang terakhir adalah humble. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 hal ini dapat kita gunakan sebagai salah satu usaha kita ketika kita dapat diberikan kesempatan untuk dapat berbicara di depan publik ataupun dapat menjadi
berpartisipasi dalam suatu diskusi dan menuntut kita untuk dapat berbicara yang efektif dan efisien kepada para pendengar kita. Demikianlah untuk IMC kali ini di Sharing Station dengan kondisi yang masih pandemik dan kita semua dihimbau untuk stay at home. Sampai ketemu lagi di topik berikutnya dan senang sekali saya dapat menyapa kembali di IMC I'm Confident Personal Branding Station bersama saya Alan Budiman. Subscribe.